Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok media pembelajaran Al-Aswad yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Kuina El Paradisa, dan rekan saya, Zulfa Salsabila Sofia dan Yulita Wijayanti, akan mempresentasikan di hadapan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk yang pertama mengenai pengertian dari ilmu aswad. Apa sih pengertian dari al-aswad itu sendiri? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, aswad merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab yaitu sautun, yang berarti bunyi atau suara. Kata al-aswad dalam bahasa Arab ini yaitu mengartikan adalah mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya. Inti dari mempelajari al-aswad ini sendiri adalah kita bisa mengerti dan paham suara atau bunyi tersebut, bisa membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain, dan bisa mengimplementasikannya dalam bentuk lain. Pemahaman dan penguasaan mengenai al-aswad ini sendiri memiliki peranan penting dalam dua keterampilan bahasa, yaitu dari maharoh istima' dan juga maharoh kalam. Dengan pemahaman yang sempurna dan pelafalan yang fasih, seseorang akan mampu mendengarkan, memahami simbol-simbol bunyi yang diujarkan oleh seseorang yang lain. Itu tandanya proses mendengar telah berjalan dengan baik dan benar. Jika dua keterampilan tadi yaitu maharoh istima' dan kalam, atau maharoh mendengar dan juga maharoh berbicara dapat dikuasai dengan baik, maka proses komunikasi yang berjalan pun akan menjadi baik. Dan dua keterampilan ini tadi merupakan penentu bahwa bahasa Arab sebagai alat komunikasi yang sudah dikuasai. Dua keterampilan lain yang dipelajari yaitu keterampilan membaca dan menulis, yang dipelajari dalam waktu yang bersamaan maupun terpisah setelah penguasaan dua keterampilan awal, yaitu mendengar dan berbicara. Jadi, dalam keterampilan berbicara ini pastinya dibutuhkan lajah maupun kefasihan dalam pengucapan atau pelafalan, seperti halnya ketika kita mengucapkan gof biasa disangkut pautkan dengan huruf kaf. Jadi kita harus bisa membedakan dan juga mengucapkannya dengan fasih agar orang lain yang mendengarkannya pun dapat memahami apa yang kita bicarakan. Untuk media yang dapat kita gunakan dalam metode ini yaitu kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini dan sering kita jumpai di sekitar kita. Seperti halnya kita dapat memanfaatkan LCD atau proyektor, karena dari LCD ini yang disambungkan ke laptop ataupun HP, dia bisa menyajikan berupa gambar maupun suara, jadi bisa audio maupun visual. Dan ada media lain yang dapat kita gunakan seperti halnya lab bahasa atau laboratorium bahasa. Di laboratorium bahasa ini dapat dilakukan listening class, yaitu di mana peserta akan mendengarkan suatu narasi atau materi dari guru pengampunya menggunakan headset agar lebih jelas, atau di situ bisa disebut booth gitu. Dan juga untuk media lain selain laboratorium dan LCD proyektor,
kita juga bisa menggunakan internet. Nah, dengan kecanggihan internet ini, di mana kita dapat menemukan hal apa saja yang kita perlukan, dapat mudah diakses menggunakan internet ini. Dan juga tentunya ada website atau link-link resmi yang recommended sekali untuk para mahasiswa maupun para penuntut ilmu lain yang membutuhkan sesuai bidangnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran Al-Aswad. Adapun tujuan pembelajaran ilmu Al-Aswad, menurut Aziz Saifuddin Syafrawi dan Hasan Saifullah mengungkapkan setidaknya ada 3 tujuan sesuai dengan jenis pengajaran bahasa. Yang pertama adalah pengajaran perspektif, yang kedua pengajaran produktif, yang ketiga adalah pengajaran deskriptif. Pada jenis pengajaran perspektif, tujuan pengajaran Al-Aswad yang hendak dicapai adalah memperbaiki cara pengucapan siswa pada bahasa yang pertama atau mengubahnya ke cara pengucapan bunyi pada bahasa yang baru dipelajarinya. Berbeda pada jenis pengajaran produktif, yaitu melatih kecakapan pelafalan bunyi huruf baru yang sama sekali tidak ditemukan dalam bahasa pertamanya. Sedangkan pada jenis pengajaran mengenalkan siswa pada kaidah atau aturan tata bunyi yang ada pada sistem tata bunyi bahasa Arab. Melihat dari tujuan pembelajaran ilmu Al-Aswad di atas memberikan gambaran bagaimana urgensi pembelajaran Al-Aswad di dalam bahasa Arab. Apabila pembelajaran unsur bahasa Arab satu ini tidak diperhatikan, maka perkataan yang dikatakan tidak akan dimengerti oleh pendengar atau yang berbicara. Begitu pula dalam proses pembelajaran bahasa yang tidak mempedulikan sistem bunyi, itu sendiri akan menyebabkan beragam kesulitan dalam pembelajaran bahasa. Hal tersebut dikarenakan kekeliruan yang menyebutkan suatu bunyi atau huruf, atau bisa juga karena ketidaktahuan lawan bicara terhadap teori bunyi yang dilafalkan. Seseorang yang terbiasa mengucapkan huruf ain dengan pelafalan ngain didapatkan kemungkinan akan menimbulkan pengertian dan menimbulkan salah pengertian atau bahkan ketidakpahaman walaupun bunyi atau huruf yang dirangkai itu menjadi kalimat yang sesuai dengan susunan gramatika yang benar dalam sebuah jumlah. Saya tidak banyak ahli pendidikan yang maupun ahli bahasa yang benar-benar memberikan perhatian terhadap pengajaran Al-Aswad ini. Nah, selanjutnya tulisan ini juga membahas kajian teoritis terhadap sejumlah literatur yang dapat mendukung pendekatan Arab dan maupun analisis yang meliputi kajian tentang definisi dan pembagian ilmu Al-Aswad. Selain itu juga peran Al-Aswad terhadap keterampilan bahasa Arab serta tujuan pembelajarannya. Kajian data literatur dari buku, jurnal dan didukung oleh observasi fenomena pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Aswad. Selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran Al-Aswad. Yang pertama adalah metode penotik. Itu adalah metode fonetik yang dikenal pula dengan istilah metode ucapan atau oral method. Di sini ada penerapannya. Guru dalam kelas ada 3, yaitu guru menuliskan suatu kata pada permulaan pembelajaran. Yang kedua, kata tersebut ditulis sebanyak 3 kali menggunakan huruf tulisan yang berbeda, yaitu huruf hijaiyah, notasi fonetik, dan alfabet yang mendeskripsikan makna kata. Yang ketiga adalah guru membacakan atau memperdengarkan rekaman suara dengan memberikan tekanan fonetik yang tepat. Selanjutnya, latihan lanjutan menuju yang lebih kompleks berikutnya adalah dilanjutkan dan seperti apa yang telah dipaparkan di atas, akan tetapi bukan hanya kalimat atau paragraf. Demikian siswa maksudnya bukan kata saja, tetapi akan berkembang menjadi kalimat dan paragraf. Dan demikian siswa akan mendapat memahami makna kata sehingga cerita yang dilahirkan beserta pelafalan yang benar dan fasih. Pembelajaran gramatika secara tidak langsung diajarkan melalui struktur kalimat dan cerita yang benar, sedangkan pelajaran menulis bisa diajarkan memproduksi atau apa yang telah didengar dan dibaca selama proses pembelajaran. Kekurangan dan kelebihan
metode fonetik. Dan ada kekurangan, diantaranya ada 3 kekurangan, yaitu dibutuhkan guru yang berkepribadian ulet, telaten, dan kreatif. Yang kedua, syarat wajib bagi guru yang mengajarkan al-aswad adalah menguasai mengenai segala aspek ilmu al-aswad serta bagaimana cara mengajarkannya. Yang ketiga, pengajaran berjalan sangat lamban. Ketika terkendala minimnya kemampuan dan penguasaan al-aswad, guru dapat menggunakan media dengan memanfaatkan rekaman maupun video yang banyak beredar di internet. Sedangkan kelebihan dari fonetik, yang pertama adalah siswa memiliki pengetahuan tentang al-aswad. Yang kedua, siswa mendapatkan perhatian yang penuh dari guru. Yang ketiga, metode ini terbukti efektif mencapai tujuan pembelajaran al-aswad. Teknik penerapannya, mula-mula pembelajaran dilakukan dengan kegiatan latihan mendengarkan baik oleh penutur asli bahasa Arab, yaitu mengundang orang Arab untuk bercakap-cakap, melafalkan atau pelafalan bunyi kalimat-kalimat Arab selama proses pembelajaran. Karena di Indonesia tidak semua bisa mengundang orang Arab, maka sebagai guru kita harus mempelajari bahasa Arab dengan benar untuk mempraktekannya kepada anak-anak. Selanjutnya, pembelajaran dilanjutkan latihan mengucapkan dari hal-hal yang sederhana seperti bunyi huruf Arab seperti huruf hijaiyah. Setelah itu bunyi-bunyi dilarikan menjadi sebuah kata, lalu jadi sebuah kalimat. Misalnya seorang guru mengajarkan bunyi shot, maka guru itu dengan bunyi itu berbentuk tunggal yang berdiri sendiri. Kegiatan belajar mendrill bunyi shot berulang-ulang seperti tulisan di bawah ini sudah bisa dibaca sendiri. Kemudian huruf yang dirangkai yang lain seperti nasoro, khosotan, sama kholisan, seperti itu. Selanjutnya adalah metode meme method, yaitu kepanjangan dari mimicry memorization method, artinya metode meniru atau menghafal, menirukan dan menghafal. Metode ini pertama kali dirancang oleh ahli-ahli ilmu di Universitas Michigan pada 1939. Sebuah lembaga konsentrasi pada pendidikan pelatihan guru-guru bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing yang berhasil mereka kembangkan. Metode ini juga disebut sebagai metode audiolingual. Setelah digunakan meluas di universitas-universitas lain, menjadi lebih dikenal dengan banyak nama yang berbeda seperti structural approach, oral approach, dan oral approach. Metode ini memiliki tujuan supaya siswa mampu berbahasa secara komunikatif, fasih, dan lancar. Selanjutnya, kekurangan dari metode meme method ini terdapat kecenderungan siswa melafalkan bunyi-bunyi yang dicontohkan oleh guru dan tidak memahami makna yang dikatakannya. Yang kedua, latihan al-aswad yang berbentuk pengulangan atau sistem dalil seringkali membosankan jika guru tidak pandai-pandai mengemasnya dengan baik. Yang ketiga adalah sikap aktif yang ditunjukkan siswa merupakan suatu hal yang semu. Yang selanjutnya, siswa cenderung hanya terpaku pada kata dan kalimat yang diberikan oleh guru. Dan kelebihannya adalah ada 3. Yang pertama adalah dengan adanya sistem latihan drill dan peran pada guru memberi contoh, penilaian, dan pengarahan pemahaman serta pelafalan siswa, maka siswa akan memiliki kemampuan pelafalan yang baik. Yang kedua, siswa mampu melakukan komunikasi dengan baik karena latihan mendengar bunyi yang diajarkan oleh guru dan berbicara dilakukan secara Yang ketiga adalah kelas terasa hidup. Ini disebabkan karena siswa dituntut untuk selalu merespons stimulus yang diberikan oleh guru. Teknik penerapannya yang pertama adalah demonstrasi dan drill aspek kebahasaan, grammatical drill, structure drill, dan pronunciation drill. Yang kedua adalah mimicry atau menirukan pelafalan pada bahasa Arab, yaitu dengan mengikuti dan menirukan guru atau native speaker. Bisa juga dilakukan dalam laboratorium bahasa dan membedakan beberapa pasang kata minimal sunaiyah, sugro, dan atau minimal pair.
Yang ketiga adalah hiwar atau percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab yang ditekankan. Melalui kegiatan percakapan ini, kosakata dan struktur tata bahasa baru diperkenalkan. Pemberian materi tata bahasa dan contoh-contoh dialog percakapan tanpa siswa contoh-contoh dialog percakapan tanpa siswa sadari. Kegiatan ini bertujuan agar materi yang diterima bisa langsung dipraktikkan dan dibawa menjadi kebiasaan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, latihan membaca dan menulis diberikan kepada siswa berdasarkan latihan lisan yang mereka lakukan sebelumnya seperti halnya metode fonetik. Baik, saya akan melanjutkan pada poin metode pembelajaran aswat. Terdapat dua metode, yaitu phonetic method dan mimem method. Langsung saja pada poin metode fonetik bisa disebut dengan metode ucapan. Nah, bagaimana penerapan metode ini dalam pengajaran aswat? Yang pertama, guru menuliskan suatu kata, misal kitabun, kemudian ditulis sebanyak 3 kali ya, yang meliputi huruf hijaiyah, notasi fonetik, dan alfabet untuk memudahkan siswa Indonesia untuk memahami. Lalu setelah ditulis, guru membacakan kata tersebut kitabun dengan memberikan notasi fonetik yang baik dan benar. Misal kitabun, taknya itu dibaca panjang. Lalu apa saja kekurangan dalam metode ini? Yang pertama, guru dituntut ulet dan telaten dan kreatif dalam melakukan pengajaran aswat ini karena menggunakan metode drill atau pengulang-ulangan. Lalu yang kedua, syarat wajib guru yaitu menguasai ilmu aswat. Lalu yang ketiga, pengajaran dalam pengajaran aswat ini berjalan dengan lambat. Adapun ketika ada kendala, seorang pendidik bisa saja menggunakan rekaman dan video. Lalu kelebihan dalam metode ini apa saja? Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan yang baik terkait materi aswat. Lalu siswa dapat merasakan perhatian penuh dari guru. Lalu yang ketiga, terbukti efektif mencapai tujuan aswat. Nah, itu termasuk metode fonetik. Lalu yang kedua yaitu metode mimem method. Mimem method merupakan singkatan dari mimicry memorization method, yaitu metode meniru dan menghafal. Bisa disebut juga dengan audio lingual. Tujuan metode ini untuk siswa mampu berbahasa secara komunikatif, fasih, dan lancar. Adapun kekurangan dari metode mimem method ini yaitu siswa cenderung dapat menghafal akan tetapi tidak paham maknanya. Lalu kekurangan yang kedua, siswa seringkali bosan karena menggunakan metode drill. Nah, yang ketiga, cenderung terpaku pada suatu kata. Berikut kelebihannya. Sekarang kelebihannya, apa saja kelebihan metode ini? Yang pertama, dengan sistem drill, siswa dapat memiliki kemampuan pelafalan yang baik karena sering diulang-ulang, sehingga siswa terbiasa. Lalu yang kedua,
dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu suasana kelas lebih hidup karena siswa dituntut untuk aktif gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Efektif mencapai tujuan Aswad. Nah, itu termasuk metode fonetik. Lalu yang kedua yaitu metode MIMEM method. MIMEM method merupakan singkatan dari mimicry memorization method, yaitu metode meniru dan menghafal. Bisa disebut juga dengan audio lingual. Tujuan metode ini untuk siswa mampu berbahasa secara komunikatif, fasih, dan lancar. Adapun kekurangan dari metode MIMEM method ini yaitu siswa cenderung dapat menghafal akan tetapi tidak paham maknanya. Lalu kekurangan yang kedua, siswa seringkali bosan karena menggunakan metode drill. Nah, yang ketiga, cenderung terpaku pada suatu kata. Berikut kelebihannya. Sekarang kelebihannya. Apa saja kelebihan metode ini? Yang pertama, dengan sistem drill, siswa dapat memiliki kemampuan pelafalan yang baik karena sering diulang-ulang, sehingga siswa terbiasa. Lalu yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu suasana kelas lebih hidup karena siswa dituntut untuk aktif gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.